Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa lagi di channel Belajar Tino Adi. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema 8 tentang lingkungan sahabat kita, subtema 1 manusia dan lingkungan, pembelajaran ke-1 untuk kelas 5 semester 2. Jangan lupa anak-anak berdoa terlebih dahulu sebelum menonton video ini. Pada pembelajaran ke-1 di subtema 1 ini, materi yang akan kita pelajari yaitu materi Bahasa Indonesia KD 3.8 yaitu membuat peta pikiran dari suatu bacaan, dan materi IPA KD 3.8 yaitu manfaat air bagi makhluk hidup. Salah satu unsur penting dalam lingkungan adalah air. Air sangat diperlukan bagi kehidupan di bumi. Apa saja manfaat air? Demi air bersih, warga Woborobo rela berjalan sejauh 15 km. Warga Kelurahan Woborobo, Kecamatan Beto Ambari, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara sulit mencari air bersih. Mereka harus menempuh perjalanan hingga sejauh 15 km dari tempat tinggalnya untuk mendapatkan air bersih. Mereka terpaksa mengambil air bersih di Kelurahan Kaisabu Baru, Kecamatan Sorawolyo. Mereka biasanya menumpang mobil dan membawa beberapa jerigen ukuran 15 liter. Jerigen itu digunakan untuk menampung air yang mengalir dari aliran sebuah anak sungai di Kelurahan Kaisabu Baru. Letak Kelurahan Woborobo berada di dataran tinggi. Di daerah itu air tanah sulit didapat, kalaupun ada, air hanya sedikit. Daerah itu juga belum mendapatkan akses aliran air bersih karena pipa-pipa PDAM belum mencapai ke daerah sana. Warga Kelurahan Woborobo sangat membutuhkan air dan sangat mengharapkan bantuan dari pemerintah daerah untuk keperluan tersebut. Nah anak-anak, kamu tadi telah menyimak bacaan demi air bersih warga Woborobo rela berjalan sejauh 15 km. Peristiwa yang terdapat pada bacaan dapat kita buat menjadi gambar peta pikiran berikut ini. Air memiliki manfaat yang sangat penting bagi kehidupan. Tidak hanya manusia, hewan dan tumbuhan pun membutuhkan air untuk bertahan hidup. Coba bayangkan bila kita hidup tanpa air, pastinya tidak ada makhluk yang mampu bertahan hidup, bukan? Tanpa air, manusia bisa kehausan. Kekurangan zat cair di tubuhnya hingga mengakibatkan kematian. Begitu juga dengan tumbuhan, tanpa air ia akan layu dan mati. Oleh karena itu, air sering disebut sebagai sumber kehidupan. Air memiliki peran yang besar bagi keberlangsungan hidup manusia. Berikut adalah manfaat air bagi kehidupan manusia. Yang pertama, keperluan rumah tangga. Misalnya air digunakan untuk minum, masak, mandi, mencuci, dan mengepel lantai. Yang kedua, keperluan industri. Misalnya air digunakan sebagai bahan baku minuman kemasan. Selain itu, air juga digunakan untuk pembangkit listrik yang sangat dibutuhkan oleh sektor industri. Yang ketiga, keperluan rekreasi dan olahraga. Ada beberapa cabang olahraga yang memanfaatkan air sebagai sarannya, misalnya olahraga renang, selancar, dan arung jeram. Yang keempat, keperluan pertanian dan peternakan. Para petani sangat membutuhkan air dalam jumlah yang banyak untuk mengairi sawah dan lahan pertaniannya. Para peternak juga sangat membutuhkan air untuk minum ternak mereka. Dan yang kelima, keperluan transportasi. Dalam hal ini, transportasi air yaitu transportasi yang dilakukan di sungai dan laut. Selain itu, air merupakan bagian penting dan terbesar dalam tubuh hewan. Air sangat dibutuhkan dalam berbagai proses seperti pengaturan suhu tubuh dan membantu proses pencernaan. Berikut ini beberapa manfaat air bagi hewan. Yang pertama, untuk minum. Sebagai makhluk hidup, hewan memerlukan air untuk metabolisme tubuh. Yang kedua, sebagai tempat hidup. Ada beberapa hewan yang hidup di air, misalnya berbagai jenis ikan, udang,
lumba-lumba, dan lain sebagainya. Yang ketiga, untuk membersihkan tubuhnya. Misalnya, kerbau dan gajah yang biasa membersihkan tubuhnya dengan cara masuk ke dalam air. Dan yang keempat, sebagai alat perlindungan. Buaya menghabiskan sebagian besar waktunya di dalam air untuk menghindari panas terik sinar matahari di siang hari. Selain itu, tumbuhan perlu melakukan proses fotosintesis dan air merupakan salah satu komponen penting di dalam proses fotosintesis. Di dalam proses fotosintesis, air akan diserap oleh akar untuk dibawa ke daun. Berikut manfaat air bagi tumbuhan. Yang pertama, sebagai tempat hidup. Ada beberapa jenis tumbuhan yang hidup di air, seperti eceng gondok dan teratai. Yang kedua, menjadi pelarut bagi zat hara yang diperlukan dalam tumbuhan. Zat hara yang ada dalam tumbuhan dilarutkan oleh air dan diedarkan ke seluruh bagian tumbuhan. Yang ketiga, menjadi alat transportasi untuk memindahkan zat hara. Bahan yang diangkut dapat berupa bahan mineral dari dalam tanah, bahan-bahan organik hasil fotosintesis, dan olahan sel lainnya. Baik anak-anak, itulah pembelajaran ke-1 di subtema 1, tema 8. Semoga bermanfaat, tetap semangat belajar, sampai jumpa lagi dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.